Om Swastiastu. Halo, perkenalkan saya Nagum Putri Chandra Dwivasari, bisa dipanggil Bung Putri atau GP. Saya dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi matematika wajib, yaitu pencacahan. Pada latihan soal kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Jun dengan menggunakan metode Feeling Spot. Mau tahu bagaimana keseruannya? Ayo ikuti terus video-video pembahasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencacahan. Apa sih yang dimaksud dengan pencacahan? Pencacahan adalah aturan atau cara untuk menghitung seluruh kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu aksi atau tindakan ataupun percobaan tertentu. Lanjut ke latihan soal ya. Dari angka 1, 2, 3, sampai dengan 9 akan dibuat bilangan ratusan ganjil yang kurang dari 500. Jika tidak boleh ada angka yang berulang, tentukan berapa banyak susunan bilangan yang bisa dibuat. Dalam soal ini, kita harus menemukan kata kunci ataupun syarat-syarat yang dimaksud dalam soal. Untuk syarat yang pertama yaitu bilangan ratusan ganjil yang kurang dari 500. Dan syarat yang kedua, tidak boleh ada angka yang berulang. Kita dapat menggunakan metode filling slots. Apa sih metode filling slot itu? Metode filling slots adalah cara menghitung banyaknya kemungkinan suatu kejadian dengan membuat kotak kosong yang masing-masing kotak memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian, menggunakan aturan perkalian dari kemungkinan-kemungkinan yang diketahui. Dari soal tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi kotak menjadi 3 ruas. Ruas yang pertama merupakan ratusan, yang kedua puluhan, dan yang ketiga merupakan satuan. Lalu, untuk syarat yang pertama, bilangan ratusan ganjil yang kurang dari 500. Maka, angka berapa-berapa saja yang dapat kita tulis? Jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Kok 1, 2, 3, dan 4 aja sih? Jawabannya, karena bilangan ratusan ganjil yang kurang dari 500. Apabila kita memasukkan 5 di sana, otomatis itu merupakan bilangan yang lebih dari 500. Maka kita dapat menggunakan 1, 2, 3, atau 4 untuk mewakili 100, 200, 300, atau 400. Lalu puluhan, kita dapat menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di satuan yang merupakan angka ganjil, dapat kita isi dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk syarat yang kedua, tidak boleh ada angka yang berulang, akan tetapi kita lihat di sini 1 dan 3 merupakan angka yang sama di ruas ratusan dan juga ruas satuan. Lalu, bagaimana nih caranya? Begini caranya. Kita buat 2 kotak dengan 3 ruas, di mana kita bagi antara 1, 2, 3, 4 di ratusan tadi menjadi 2 dan 4 di ruas ratusan, dan 1, 3, 5, 7, 9 yang merupakan bilangan ganjil di ruas satuan. Maka kita dapat menuliskan 2 di ruas ratusan karena angka 2 dan 4 dapat kita gunakan. Lalu kita tulis 5 untuk di ruas satuan karena kita dapat menggunakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita perlu mengetahui bahwa di ruas ratusan dan ruas satuan tidak memiliki angka yang sama. Maka dari itu, di ruas puluhan yang dapat kita tulis dari angka 1 sampai 9, kita ambil contoh, kita sudah menggunakan angka 2 dan 5. Otomatis di ruas puluhan, 2 dan 5 sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena, ingat, syarat kedua, tidak ada angka berulang. Maka, 9 dikurangi
2 dan 5, atau 9 dikurangi 2, kita dapat menulis 7 angka saja di ruas puluhan. Lalu kotak di bawah, kita tulis 1 dan 3, yang merupakan ratusan, dan 1, 3, 5, 7, dan 9 di ruas satuan. Di ruas ratusan, kita dapat menulis angka 2 karena 1 dan 3 dapat digunakan. Akan tetapi, 1 di ruas ratusan dengan 1 di ruas satuan sama. Lalu apa yang kita lakukan? Kita ingat lagi syarat kedua, tidak ada angka yang berulang. Jadi, jika 1 sudah kita gunakan di ruas ratusan, maka kita tidak bisa menggunakannya lagi di ruas satuan. Maka, kita dapat menuliskan 4 angka saja. Lalu di ruas puluhan, sama 1 sampai dengan 9. Jika kita menggunakan 3 dan 5 di ruas ratusan dan 5 di ruas satuan, otomatis 3 dan 5 sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga 9 dikurangi 2 adalah 7 angka yang tersisa. Maka didapatlah di kotak pertama yang di atas kita dapat 2, 7, dan 5, dan di kotak bawah kita mendapat 2, 7, dan 4. Lalu gimana nih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengalihkan angka-angka tersebut. 2 dikali 7 dikali 5 sama dengan 70. 274 kita kalikan. 2 dikali 7 dikali 4 sama dengan 56. Lalu kita tambahkan. Maka hasilnya 126 cara. Gimana nih pembahasan soal dari video tadi? Tentunya paham kan? Dengan cara yang singkat, mudah, dan tentunya benar, belajar matematika pasti lebih menyenangkan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.